Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Putri Rahmawati, Nur Afifah Kusespara, Debbie Kirana, dan Muhammad Rizky. Dalam video pembelajaran kali ini kami akan membahas tentang sistem pembayaran, nilai tukar, dan pasar keuangan internasional. Yang pertama itu ada sistem transaksi internasional, sering disebut juga dengan sistem pembayaran internasional, adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, berdasarkan kesepakatan yang sudah dirundingkan sebelumnya. Metode pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. Dalam kontrak bisnis internasional, kejelasan dan aspek keamanan dalam cara pembayaran menjadi lebih penting, mengingat para pihak yang terlibat dalam kontrak yang demikian dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh dan tidak jarang para pihak tidak saling mengenal satu sama lain, tidak pernah bertemu sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode atau cara pembayaran internasional yang umum digunakan untuk memenuhi segala kewajiban dalam transaksi ekonomi. Baik, yang pertama di atas ada advance payment atau pembayaran di muka. Sistem pembayaran ini mengharuskan importir melakukan pembayaran uang terlebih dahulu kepada eksportir di negara lain sebagai syarat pengiriman barang. Pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada eksportir sebelum barang dikepalkan, baik untuk seluruh nilai barang atau full payment maupun untuk sebagian atau partial payment. Kelebihan cara pembayaran ini yaitu dapat mengurangi biaya jasa perbankan, akan tetapi cara pembayaran ini dinilai lebih menguntungkan eksportir, sedangkan beresiko kepada importir yaitu barang tidak dikirim atau barang dikirim sebagian, kualitas barang tidak sesuai dengan perjanjian, terlambatnya menerima barang, pengapalan barang tidak sesuai dengan kontrak atau ship menjadi FOB. Yang kedua ada open account atau perhitungan kemudian. Cara pembayaran dengan open account merupakan kebalikan dari advance payment. Jika pada advance payment, pembeli yang terlebih dahulu melakukan pembayaran harga barang, maka pada open account penjualnya yang terlebih dahulu melakukan pengiriman barang. Setelah itu, baru pembeli bisa mengirimkan transfer ke bank rekening penjual. Kelebihan dari open account yaitu karena melalui sistem ini pembeli terlebih dahulu melihat barang yang dikirimkan oleh penjual, pembeli dapat melihat dan memeriksa terlebih dahulu spesifikasi barang yang diperjanjikan baru kemudian melakukan pembayaran. Letter of Credit atau LC adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importir yang menguasakan seseorang atau perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya, berdasarkan kondisi-kondisi yang tercantum pada instrumen itu. Dalam transaksi jual-beli antara eksportir dan importir, penggunaan suatu bankers atau L atau C, di mana bank bertugas sebagai mediator kepentingan antara penjual dan pembeli, sekaligus sebagai penjamin pembayaran transaksi jual-beli tersebut dengan syarat semua dokumen yang diterima dari eksportir harus sesuai dengan pernyataan dalam L atau C. Yang keempat ada konsinyasi. Konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Konsinyasi sebenarnya merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open account. Melalui konsinyasi, penjual yang terlebih dahulu mengirimkan barang. Perbedaannya dengan open account adalah mengenai waktu pembeli mengirimkan barang. Kalau pada open account, pembeli mengirimkan harga pembelian setelah barang dikirimkan, atau pada waktu yang telah disepakati setelah barang dikirimkan oleh penjual. Maka pada konsinyasi, pembeli berkewajiban mengirimkan harga pembayaran barang setelah pembeli berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, dikurangi biaya-biaya numpang jual. Kelebihan konsinyasi ini paling menguntungkan kepada pihak importir, karena tidak perlu modal yang besar untuk menjual barang. Modal yang dikeluarkan mungkin hanya space untuk gudang atau tempat menjualnya. Sedangkan bagi eksportir timbul resiko, antara lain kemungkinan lamanya modal tertahan karena menunggu sampai terjualnya barang, atau adanya keterlambatan pembayaran walau barang sudah terjual. Untuk mengurangi risiko yang berlebih, eksportir dapat menggunakan jasa bonded warehouse atau entrepot sebagai pihak yang menyimpan barang untuk dititipkan sampai barang terjual. 5. Collection. Collection merupakan cara pembayaran dengan mempergunakan jasa bank untuk melakukan penagihan.
Dalam collection, penjual atau eksportir bertindak sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir atau pembeli. Penagihan tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen. Kelebihan dan kekurangan dari collection. Cara pembayaran dengan collection ini lebih menguntungkan pembeli atau importir, karena pemesanan barang tidak diikuti dengan kewajiban menyetor dana. Bagi eksportir, cara pembayaran ini tidak menguntungkan karena yang pertama, tidak adanya kepastian pembayaran oleh importir, walaupun kepemilikan barang masih tetap di tangan eksportir. Yang kedua, yaitu resiko yang dihadapi adalah jika importir menolak melakukan pembayaran atau akseptasi meskipun barang dan dokumen sudah dikirim. Eksportir akan mengalami kesulitan untuk mengurus barang yang sudah berada di luar negeri. Nilai tukar. Nilai tukar suatu mata uang atau kurs adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara asing lainnya. Kurs atau exchange rate adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah sering disebut dengan kurs atau exchange rate. Nilai tukar biasanya berubah-ubah. Perubahan kurs dapat berupa depresiasi dan apresiasi. Depresiasi mata uang rupiah terhadap dolar AS artinya suatu penurunan harga dolar AS terhadap rupiah. Sedangkan apresiasi rupiah terhadap dolar AS adalah kenaikan rupiah terhadap US dollar. Sistem nilai tukar yang pertama, fixed exchange rate system, merupakan suatu sistem nilai tukar di mana nilai suatu mata uang yang dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Dan bila tingkat nilai tukar tersebut bergerak terlalu besar, maka pemerintah melakukan intervensi untuk mengembalikannya. Sistem ini mulai diterapkan pada pasca Perang Dunia Kedua yang ditandai dengan digelarnya konferensi mengenai sistem nilai tukar yang diadakan di Bretton Woods, New Hampshire pada tahun 1944. Yang kedua, floating exchange rate system. Setelah runtuhnya fixed exchange rate system, maka timbul konsep baru yaitu floating exchange rate system. Dalam konsep ini, nilai tukar valuta dibiarkan bergerak bebas. Nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta tersebut di pasar uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama, faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya, jika impor menurun, maka permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar. Yang kedua, faktor aliran modal keluar. Semakin besar modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing dan pada lanjutannya akan melemah nilai tukar uang. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia baik swasta dan pemerintah kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri. Yang ketiga, kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar nilai permintaan terhadap valuta asing sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Pengaruh nilai tukar pada perdagangan internasional. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi harga barang impor dan ekspor. Perdagangan internasional tidak hanya melibatkan barang dan jasa, tetapi juga beberapa mata uang sebagai alat pembayaran. Jadi, ketika harga mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara mitra berubah, itu juga mempengaruhi harga barang dan jasa. Pengaruh nilai tukar dalam beberapa tahun ini juga telah berubah. Pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli yang subjeknya adalah antar negara untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, motif keuangan pasar internasional. Terdapat beberapa motif terjadinya pasar keuangan internasional yang menjadi alasan terjadinya transaksi keuangan antar negara, yaitu yang pertama, motif untuk melakukan investasi pada pasar asing. Yang pertama, kondisi ekonomi. Seorang investor akan melakukan investasi pada pasar internasional apabila ada kondisi yang menguntungkan yang diharapkan di negara lain. Yang kedua, taksiran kurs mata uang.
Seorang investor akan melakukan investasi pada pasar internasional apabila ada keuntungan melalui apresiasi nilai mata uang negara di investor. Yang ketiga yaitu diversifikasi internasional. Seorang investor akan melakukan investasi pada pasar internasional apabila ia dapat memperoleh manfaat dari diversifikasi kekayaan portofolio secara internasional. Yang kedua yaitu motif untuk memberikan dari pasar asing. Yang pertama, tingginya tingkat suku bunga asing. Beberapa negara mengalami kekurangan dana pinjaman, sehingga menyebabkan tingkat bunga di negara tersebut menjadi tinggi. Yang kedua, taksiran kurs mata uang. Pada umumnya, kreditor akan memasukkan modalnya pada negara, di mana mata uangnya diharapkan akan menguat terhadap mata uang kredit tersebut. Kreditor akan memperoleh manfaat saat mata uang tersebut menguat terhadap mata uang kreditor. Yang ketiga yaitu motif untuk meminjam dari pasar asing. Yang pertama yaitu tingkat suku bunga yang rendah. Beberapa negara memiliki pasokan dana yang cukup besar, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Peminjam akan berusaha untuk meminjam dana dari kreditor pada negara tersebut karena suku bunga yang relatif rendah. Yang kedua yaitu taksiran kurs mata uang asing. Apabila mata uang lokal akan terdepresiasi terhadap mata uang asing, maka MNC akan melakukan pinjaman dalam mata uang lokal. Demikian pula sebaliknya. Yang keempat yaitu pasar nilai tukar internasional. Pasar nilai tukar internasional berfungsi untuk memudahkan pertukaran mata uang dan memfasilitasi perdagangan dan keuangan internasional. Dalam pasar nilai tukar, dikenal beberapa pasar berdasarkan waktu transaksinya, yaitu yang pertama, pasar spot, di mana transaksi pertukaran mata uang dilakukan secara segera. Kurs yang sering digunakan disebut dengan kurs tunai atau spot trade. Yang kedua, pasar berjangka, di mana pasar ini terjadi pertukaran mata uang asing yang dilakukan secara tertentu. Kurs ini sering disebut dengan kurs berjangka atau forward trade. Motif keuangan pasar internasional. Selisih kurs beli atau jual bank. Untuk memahami bagaimana pengaruh selisih kurs beli atau jual bank, asumsikan bahwa Anda memiliki 1000 US dollar dan merencanakan perjalanan dari Amerika Serikat ke Inggris. Asumsikan lagi bahwa kurs beli pound Inggris di bank adalah 152 US dollar dan kurs jual adalah 160 US dollar. Sebelum melakukan perjalanan, Anda pergi ke bank untuk menukar dolar menjadi pound. Uang Anda sebesar 1000 US dollar akan dikonversikan menjadi 625 pound dengan perhitungan berikut. Jumlah dolar yang akan dikonfirmasi, harga yang dibebankan bank per pound. 1000 US dollar sama dengan 160 US dollar sama dengan 625 US dollar. Diasumsikan perjanjian batal. 625 US dollar kurs beli bank 152 US dollar per pound sama adalah 950 US dollar. Di jenis pasar keuangan internasional. 1. Pasar euro currency adalah memudahkan transfer dana internasional, khususnya yang berjangka waktu pendek. Dalam pasar ini bank-bank komersial memakai perantara. B. Pasar euro kredit. Pasar euro kredit melayani unit ekonomi yang berkurangan dana, terutama dalam kredit jangka menengah. C. Pasar eurobond. Pasar eurobond memudahkan transfer dana jangka panjang dari pihak yang kelebihan dana kepada yang kekurangan dana. Jenis pasar keuangan internasional. 4. Pasar modal internasional. 5. Pasar kredit internasional. A. Pinjaman euro kredit. B. London Interbank Bank Offer Rate. C. Pinjaman sindikasi. 6. Pasar obligasi internasional. A. Pasar eurobond. B. Pasar obligasi asing. Pengaruh pasar keuangan internasional terhadap MNC, multinational corporate. Induk perusahaan MNC dapat menggunakan pasar uang atau obligasi internasional untuk memperoleh dana dengan biaya yang lebih murah.
dibandingkan dengan dana domestik karena adanya perbedaan suku bunga di tiap negara. Dengan melakukan hal tersebut, MNC dapat mengurangi rata-rata tertimbang biaya modal, sehingga menghasilkan penilaian yang lebih tinggi. MNC juga dapat menjual ekuitas di beberapa bursa saham asing dibandingkan dengan menjual ekuitas di bursa negara asalnya. Jika MNC memperoleh biaya modal yang lebih rendah, maka MNC dapat mencapai penilaian yang lebih tinggi.